Om Swastiastu, perkenalkan saya Cecilia Marcella. Pada kali ini saya akan membawakan presentasi tinjauan pustaka dari Departemen Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan tema yaitu gambaran radiologi hernia diafragmatika kongenital. Sebelum kita memulai, mari kita pelajari secara singkat tentang anatomi dari diafragma. Diafragma itu adalah otot yang berada di bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dan juga rongga perut. Dan ini berperan dalam proses pernafasan. Fungsi lainnya dari diafragma itu bisa berupa atau bekerja sebagai otot inspirasi, kedua adalah otot perenggang perut, tiga adalah otot pengangkat beban berat, dan yang terakhir adalah pompa thoracoabdominalis. Dan diafragma ini terdiri dari dua bagian. Jika kita lihat pada gambar, ada bagian perifer atau luarnya itu adalah bagian otot atau yang berotot, dan bagian tengahnya itu yang berwarna putih berupa aponeurosis yang bisa disebut sebagai centrum tendineum. Dan ada 3 foramen yang paling penting yang perlu kita ketahui. Satu adalah foramen Morgagni yang terletak pada anterior part diafragma, dan yang kedua adalah foramen Bogdalek yang terletak pada posterior part diafragmatika, dan yang terakhir adalah esophageal hiatus. Ini terletak pada level vertebra torakal 10. Dan memang sesuai dengan namanya, hiatus ini di mana tempat esofagus dan juga sarafagus ini lewat. Dan disinilah tempat hernia diafragmatika itu terjadi. Dan 80% hernia diafragmatika itu tersering terjadi pada foramen Bogdalek. Dan dari definisi hernia diafragmatika atau HD itu adalah masuknya organ-organ abdomen melalui defek atau lubang pada diafragma ke dalam rongga toraks. Dan penyakitnya ada 2 tipe, yaitu congenital diaphragmatic hernia atau CDH, dan juga yang didapat atau disebut acquired diaphragmatic hernia. Secara umum, CDH ini juga terdiri dari 3 tipe. Satu adalah hernia Bogdalek. Biasanya hernia ini terjadi melalui defek posterolateral. Dan yang kedua ada hernia Morgagni yang melalui defek dari anterior retrosternal, dan yang terakhir adalah hiatus hernia, di mana masuknya esophagus abdominal dan cardiac gaster itu ke dalam rongga dada melalui pelebaran hiatus esophagus. Lalu bagaimana epidemiologi dan dari hernia diafragmatika ini? Di dunia, kondisi ini terjadi pada sekitar 1 dari setiap 2.000 sampai 4.000 kelahiran hidup, dan menyumbang kira-kira 8% dari semua anomali kongenital utama. Dari laporan, penyakit ini bervariasi dari 1:5.000 kelahiran hidup sampai 1:2.000 jika lahir mati dimasukkan. Dan seperti saya sebutkan sebelumnya, memang tipe terseringnya adalah hernia Bogdalek. Bogdalek mencakup 80%, dan paling sering terjadi di sisi kiri. Dari rasio terjadinya penyakit ini, laki-laki dan perempuan adalah perbandingannya 3:2. Dari etiologi, memang belum diketahui secara pasti, namun ini merupakan isolated defects dan sering terjadi secara sporadik. Namun 20% darinya diketahui melalui eksperimen seperti mengkonsumsi obat-obatan thalidomide atau nitrofen, dan juga defisiensi vitamin A. Kelainan seperti kromosom kongenital, kromosom sindrom Turner, trisomi 13, 18, 21, 22, dan 23 juga dipercaya menjadi etiologi dari penyakit ini. Dari patofisiologinya, gangguan pembentukan diafragma ini dapat berupa 1, adanya kegagalan pembentukan pada diafragma, yang kedua adanya gangguan fungsi antara unsur-unsur dari pleuroperitoneal, dan juga yang ketiga adanya gangguan pembentukan otot yang dapat menyebabkan diafragma ini menjadi tipis sehingga adanya otot itu melemah dan akan terjadinya eventrasi. Sekarang saya akan membahas tentang hernia Bogdalek. Dan dari hernia Bogdalek ini juga disebut sebagai hernia diafragmatika posterolateral dikarenakan dari posisinya. Jika kita lihat di sini, Bogdalek foramen ini
berada pada posterolateral dari diafragma. Dan manifestasi awalnya berupa takipnia, retraksi dinding dada, pucat maupun sianosis. Dan juga terkadang pasien bisa terjadinya distress pernafasan jika memang terjadi segera setelah lahir atau timbul 24 sampai 48 jam setelah periode stabil. Dan berikut adalah foto polos dari toraks lateral dan juga anteroposterior view pada hernia Bugdalek. Pada panah merah ini tampak gambaran lesi opak pada bagian posterolateral. Paling terlihat adalah di bagian basal paru, seperti yang ditunjukkan pada gambar, yang menunjukkan memang adanya organ yang terherniasi ke atas rongga toraks. Dan ini juga merupakan gambaran dari anteroposteral view. Pada gambar ini juga terlihat adanya lesi, maaf untuk ini, terlihat adanya lesi radiolucent pada sisi kiri di rongga toraks pasien. Dan di sini juga terlihat jelas sekali adanya perselubung udara dan juga kontur-kontur dinding usus halus yang menembus diafragma. Sehingga ini mengisi ruang toraks sinistra dan seperti kita lihat di sini terlihat organ-organnya itu terdesak ke ruang di arah kontralateralnya. Ini merupakan gambar CT scan-nya. Pada gambar CT scan tampak gambaran lemak di bagian paraspinal posterior, namun memang tidak ada gambaran adanya organ yang terjebak. Yang kedua adalah hernia Morgagni. Dari hasil hernia Morgagni ini merupakan hasil dari pembukaan di anterodiafragma sesuai dengan lokasinya, yaitu melalui foramen Morgagni, dan efek potensial lainnya dalam diafragma di anteromedial dekat jantung. Dan tipe ini hanya mewakili sekitar 5% dari semua CDH. Dan manifestasi klinis apa saja yang bisa kita lihat pada pasien adalah satu, terjadinya gangguan pernafasan, infeksi saluran pernafasan, dan juga bisa terjadinya adanya gejala dari gastrointestinal. Dan untuk ini adalah foto ronsen toraks secara anteroposterior dan juga secara lateral view. Terlihat juga adanya perselubung udara dan dinding usus halus di rongga toraks. Di mana pada foto toraks lateral ini terlihat herniasi ini terletak pada rongga anterior, yang menunjukkan bahwa memang kemungkinan herniasi ini terjadi pada foramen Morgagni. Dan pada CT scan, tampak hernia retrosternal yang mencakup adanya kolon yang dikelilingi oleh omentum kolon. Yang ketiga adalah hernia hiatus. Hernia hiatus adalah protusi dari bagian lambung melewati diafragma. Dan sebuah hernia hiatus ini terjadi ketika sebagian dari perut prolaps melalui diafragma hiatus esophagus. Dan hernia gaster ini melalui, seperti saya sebutkan sebelumnya, dia melalui hiatus esophagus dan memang paling sering ini terjadi pada orang dewasa dikarenakan adanya tarikan atau robekan ataupun dari otot-otot yang lemah pada membran phrenoesophagus. Dan hal ini akan mengganggu dari kestabilan gastroesophageal junction atau GE junction, sehingga dapat terjadi dislokasi dari esophagus dan juga gaster. Seperti pada gambar ini ada dua tipe, satu adalah sliding hiatal hernia, di mana kita lihat GE junction-nya itu atau gastroesophageal junction ini berpindah ke atas diafragma. Sedangkan pada paraesophageal hiatal hernia ini terjadi ketika sebagian atau semua bagian dari lambung ini naik melewati dari membran phrenoesophageal. Tetapi pada gambar terlihat GF junction ini masih tetap berada di rongga peritoneum atau di bawah diafragma. Untuk ronsen AP torakoabdominal ini dengan barium meal menunjukkan dari setengah bagian dari gaster ini masuk ke dalam rongga toraks.
Pada gambar kiri yaitu posisi AP atau anteroposterior view, tampak gambaran air fluid level, di mana terlihat adanya udara gaster di atas diafragma. Dan sebelah kanan ini, foto ronsen dengan posisi lateral terlihat sebagian dari lambung naik melewati membran phrenoesophageal membrane. Untuk penata-laksanaan hanya dapat dilakukan secara pembedahan, dan pilihan pembedahan juga dapat berupa open surgery ataupun dengan secara laparoscopic surgery, dan biasanya dilakukan pemasangan mesh. Dan prognosis pada penyakit ini, Stenholm dan Holland mengungkapkan prognosisnya ini memang bervariasi tergantung dari institusi atau rumah sakit di mana pasien itu dirawat. Apabila fasilitas itu memadai dan memang tersedianya ada ECMO, maka keberhasilan hidup pada pasien berkisar 40-69%. Komplikasi apa saja yang bisa terjadi? Satu, dapat terjadi pendarahan dan juga obstruksi, dan jika hernia ini besar, dapat terjadinya insufficiency kardiovaskular, dan yang paling parah dapat terjadinya adanya strangulasi isi hernia. Paru-paru pada sisi hernia juga tidak berkembang secara sempurna pada bayi. Jadi saya simpulkan, hernia diafragmatika atau HD adalah masuknya organ-organ abdomen melalui defek atau lubang diafragma ke dalam rongga toraks. Ada dua tipe, yaitu kongenital dan juga acquired diaphragmatica hernia. Sedangkan pada CDH atau kongenital ini ada tiga tipe, yaitu di hernia Bogdalek, hernia Mulgagni, dan juga hiatus hernia sesuai dari tempat herniasi tersebut. Dan dari epidemiologi penyakit ini, di dunia ini kondisi terjadi pada sekitar 1 dari setiap 2.000 sampai 4.000 kelahiran hidup, dan menyumbang sekitar 8% dari semua anomali kongenital utama. Dan tipe tersering adalah hernia Bogdalek, yaitu mencapai 80%. Untuk perbandingan, laki-laki banding perempuan dengan rasio 3:2. Dari etiologi memang belum dikatakan secara pasti, namun bisa dikatakan terjadi secara sporadik, yaitu 70%, atau bisa dikarenakan defisiensi dari vitamin A, kelainan kromosom seperti sindrom Turner, trisomi 13, 18, 21, 22, 23, dan untuk manifestasi klinis dapat terlihat adanya gangguan pernafasan, infeksi saluran pernafasan, gejala dari gastrointestinal. Dari gambar radiologi yang kita dapat tergantung pada tipe dari herniasi dan juga derajat dan juga lokasi pada herniasi itu. Penataraksanaan hanya dapat dilakukan pembedahan, dan untuk prognosis penyakit ini bervariasi tergantung pada institusi yang pasien dirawat, dan jika memang rumah sakit itu menyediakan ECMO, maka angka keberhasilan hidup akan semakin meningkat, yaitu antara 40 sampai 69%. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.